Ya, para pemrosesan tentunya adalah satu yang lebih umum daripada model Sukata. Model Sukata ini ya termasuk dalam satu pemrosesan, tetapi ya meskipun tidak terlalu populer banget ya model Sukata itu. Ya, sekarang kita akan mencoba membahas dulu apa itu pemrosesan. Pemrosesan atau praproses itu tentunya terdiri dari pra dan proses. Ya. Kita melihat seperti ini ada suatu proses. Ya, suatu proses, kemudian ada pranya. Ya, pranya dapat digambarkan sebagai satu proses juga ya, tapi ada proses yang sebelumnya, kemudian proses utama, katakanlah gitu, kemudian mungkin ada post proses. Misalkan kita prosesnya apa? Misalkan kita akan misalkan prosesnya yang kita akan pelajari di dalam waktu yang dekat itu adalah klasifikasi. Artinya di sini adalah proses klasifikasi. Klasifikasi di sini, misalkan katakanlah klasifikasi itu membuat pohon atau ya decision tree. Artinya di sini yang dihasilkan adalah pohon keputusan atau decision tree, pohon keputusan. Artinya klasifikasi, proses klasifikasi atau yang dilakukan oleh classifier ini itu menghasilkan model klasifikasi. Ini adalah katakanlah namanya model klasifikasi. Model klasifikasinya misalkan jenisnya adalah pohon keputusan atau decision tree. Jadi ini adalah pemrosesan atau tingkatnya proses yang utamanya. Misalkan kita untuk proses klasifikasi. Kemudian perannya apa? Perannya itu adalah hubungan atau yang menghubungkan antara data aslinya di sini. Data asli itu seperti misalkan katakanlah email atau misalkan tweet di sini ya, ada tweet. Misalkan ada corpus tweet di sini. Tweet ya, tulisannya gimana? TEEW, TWEET ya. Tweet, misalkan katakanlah banyak, tapi kita satu demi satu ya. Ya mungkin satu satu himpunan ya, satu himpunan tweet di sini. Ya kemudian ini dimasukkan ke sini. Dimasukkan yang tentunya tweet ini nanti sebagai input untuk klasifikasi. Ya, tapi dalam beberapa hal itu perlu praproses. Ya, sekarang apa gunanya praproses? Yang menjadi pertanyaan adalah ini adalah proses ya, proses ya, atau sebagai prosesnya adalah praproses. Eh, ini misalkan dari satu demi satu tweet demi satu tweet. Ini sebuah tweet dimasukkan ke sini sebuah tweet ya, yang kemudian jadilah output di sini. Ya, tweet itu terdiri dari token-token atau terutama kata dan mungkin ada em, apa, tanda baca dan mungkin simbol-simbol yang lain. Ya, kemudian jadilah output di sini. Yang menjadi pertanyaan adalah em, yang menjadi pertanyaan adalah eh, proses itu apakah suatu keharusan atau tidak? Kalau menurut saya praproses itu Ya, perlu karena datanya kan
Siapa tuh datanya hasil dari kayak scraping dari website. Jadi emang perlu diolah dulu sebelum bisa masuk ke pengolahan kayak klasifikasi atau semacamnya. Seperti Iya, itu, Pak. ya jadi suatu keharusan karena harus diolah dulu ya. Kalau nggak salah gitu ya. Harusan eh, kurang jelas tadi. Seperti itu ya keharusannya. Iya, Pak. Oke, ya makasih ya Medina. Em, ya, ya nanti kita diskusikan ya keharusan. em, Maksudnya mungkin juga seberapa seberapa signifikan em, atau seberapa apa proses itu artinya kan mengubah dari yang ada di sini menjadi di sini ya. Seberapa banyak yang perlu diubah mungkin itu saya kira juga penting. Em, ya, nah, mungkin kita langsung aja ya. Kita langsung. Ya, mungkin saya akan mencoba ini masih terkait dengan apa yang dikatakan oleh Medina ya. Ya, ini adalah satu proses seperti misalkan classifier atau klasifikasi, di mana klasifikasi misalkan decision tree. Kemudian di sini ada seperti misalkan tweet. Ya, katakanlah misalkan ya, katakanlah kita ingin decision tree ini, yang decision tree ini adalah di sini inputnya adalah atribut-atribut yang jumlahnya fix, fix itu maksudnya ada tweet satu, tweet dua, tweet tiga, tweet empat, tweet lima dan seterusnya. Ya, tweet satu dengan tweet dua, dengan tweet tiga, dengan tweet empat, dengan tweet lima, atau dan dengan tweet-tweet yang lain antar satu tweet dengan tweet yang lain itu eh, atau gini dulu. Antar tweet ini kan ini ada atribut-atributnya ya atau fitur-fiturnya. Yang fiturnya itu bisa merupakan kata. Kemudian ini juga ada atribut-atributnya. Ya, pertanyaan saya adalah tweet satu dengan tweet yang lain dari si jumlah tokennya umumnya banyaknya atau panjangnya sama atau tidak? Tweet satu dengan yang lainnya panjangnya sama atau tidak? Beda-beda, Pak. Beda-beda ya. Oke. Ya, Beda, makasih. beda Pak, tapi maksimalnya Ya. katanya itu di 240 kan. 240 karakter. Oke, ya makasih. Ya, ya. Jadi di sini seperti decision tree, ini atribut sini itu adalah biasanya salah satunya ya. Ada beberapa jenis atribut atau fitur. Ya, salah satu jenisnya itu adalah kata. Dan ini adalah kalau jenisnya kata, itu adalah ini adalah kata kata, ini adalah kata, ini adalah kata, ini adalah kata. Kata. Ya. Jadi di sini jumlah kata atau jumlah token antara tweet satu dengan tweet yang lain berbeda. Kalau em, di sini kata itu sebagai atribut, artinya kalau kita ingin memasukkan di sini kata pertama dan seterusnya, itu padahal di sini berbeda-beda panjangnya dan di sini sama, artinya kemudian disamakan, diseragamkan. Ya misalkan katakanlah di sini jumlahnya kita buat fix, yaitu sebanyak 100 katakanlah gitu. 100 itu maksudnya apa? 100 itu maksudnya 100 atribut. Maksudnya apa? Sebuah tweet atau kebanyakan, misalkan 25. Artinya sebuah tweet itu apa yang terdiri dari kata-kata yang berbeda-beda jumlahnya eh, harus kemudian disamakan menjadi semua 25.
Kalau atributnya itu himpunan atributnya adalah kata. Kita sederhanakan jumlah atributnya, jumlah kata, atribut, apa atributnya itu adalah kata ya. Atribut itu bisa bukan hanya kata ya, tapi atribut itu adalah yang bukan teks. Misalkan adalah jumlah follower dan lain-lain dan lain-lain. Tergantung dari kebutuhan atau tergantung dari permasalahannya. Bisa juga ini apa bukan hanya kata, tapi misalkan adanya entitas. Jadi seperti misalkan entitas itu misalkan laptop hitam dijadikan satu, satu, satu entitas. Jadi satu di sini laptop hitam. Seperti itu ya. Ya seperti itu. Tapi untuk mempermudah pembahasan, kita katakan bahwa jumlah kata di sini yang tidak sama akan dimasukkan kata-katanya ke sini, padahal di sini sama jumlahnya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, salah satunya adalah dengan diubah di sini suatu proses awal, yaitu suatu pra-proses. Tapi ingat sebelumnya bahwa ini adalah untuk yang belum sequence based. Ini adalah model sekuensial. Ini adalah bukan model sekuensial. Kalau model sekuensial seperti RNN itu panjangnya berbeda-beda nggak masalah. Ini panjangnya 10, panjangnya 15, panjangnya berapa, panjangnya berapa, panjangnya berapa itu nggak masalah. Ya, karena sekuensial. Salah satu sifat sekuensial adalah panjangnya bervariasi. Ya, oleh karena itu kalau ini sekarang kita membicarakan adalah yang bukan sekuensial, misalkan decision tree. Karena di sini fix, padahal di sini bervariasi sehingga difikskan. Nah, kira-kira bagaimana suatu proses untuk membuat supaya yang tadinya tidak fix menjadi fix? Gimana? Mungkin secara umum atau spesifik untuk teks? Silakan, mungkin ada komentar, ada pendapat? Kalau menurut saya, Pak, salah satunya mungkin ada stop words. Jadi kata-kata yang tidak terlalu penting itu bisa dihilangkan, Pak. Iya. Ya, terima kasih ya Fiona. Em, Salah satunya adalah dengan stop word removal, penghilangan stop word ya, menghapus stop word, artinya memfilter stop word itu udah tidak dijadikan atau tidak dianggap. Artinya kalau atributnya berupa kata-kata di sini, yaitu berarti kata-katanya lebih sedikit. Yaitu adalah artinya mengurangin atribut, mengurangin himpunan atribut. Iya. Nanti saya akan beri komentar lagi lebih lanjut lagi tentang itu ya. Silakan yang lain dulu. Bagaimana? Pendek, Ya silakan. kalau teksnya pendek mungkin bisa ditambah padding, tambahan nol gitu sampai panjangnya Oke. sama. Terus kalau misalnya teksnya terlalu panjang mungkin bisa ditranslate, dipotong gitu. Iya betul. Ya, terima kasih ya Gina. Ya, jadi bisa di em, kalau ini panjangnya misalkan 25, ada health rate itu panjangnya 20, kan 0,5. Itu istilahnya di padding, ada padding di 0,00. Tapi kalau panjang tweetnya ada misalkan 40, padahal ini cuma 25, berarti dipotong. Ya, dipotong jumlahnya. Ya, mungkin seperti itu ya. Mungkin saya langsung komentari aja ya, supaya nggak lupa. Untuk tadi Fiona dan Gina ya, mungkin secara umum. Ya, bahwa ini ada istilah yang sangat terkenal, terutama sebelum deep learning ya. Artinya sebelum ada model sekuensial. Seperti misalkan ada decision tree, ini bukan model sekuensial. Ada SVM yang itu bukan model sekuensial. Ada istilah atau pengertian atau satu proses yang sangat terkenal, yaitu ada namanya fitur selection, fiturnya diselect. Ya, diselect itu artinya dari banyak, kemudian bukan hanya dipotong, tapi dipilih. Ya, bagaimana cara pemilihannya? Nah, itu ada berbagai cara pemilihannya, selectionnya.
Kemudian yang kedua ada feature extraction. Feature di ekstrak. Ekstrak itu artinya yang tadinya jumlahnya banyak 40 menjadi 25 misalkan, yaitu digabung pokoknya jadi 25. Jadi kalau pemilihan itu misalkan satu, ada fitur satu, fitur, 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 fitur. Kalau pemilihan itu di antara misalkan 6, 7, 8, 9, 10 ini dipilihlah misalkan 3. Ya, 3 dari ini. Ini adalah selection. Kalau extraction itu pokoknya jadilah dari 10 jadi 3. 3 itu gimana caranya? Ya mungkin menggabungkan antara ini dan ini, digabungkan, antara ini digabungkan gitu. Ya jadi ada istilahnya, atau secara umum adalah feature reduction, pengurangan. Reduction itu bisa selection, bisa extraction. Ya, pengurangannya nanti dengan bobot. Jadi masing-masing kata itu diberi bobot sesuai dengan kondisi di sini, yaitu apa yang disebut dengan bobotnya itu yang populer adalah TF dan IDF, atau TF digabung dengan IDF, atau bobot misalkan hanya IDF aja untuk menselection atau menselection misalkan gitu. Tapi kita nggak bahas secara detail itu, tapi artinya ada reduction, artinya ada pengurangan, bisa selection, bisa extraction. Itu salah satu contoh pra pemrosesan. Ya, yang dimana pra pemrosesan jenis itu, yaitu pemrosesan video reduction ini, sudah tidak berlaku lagi untuk model sekuensial. Artinya tidak usah perlu dikurangin lagi. Kenapa ini karena ini fix jumlahnya ya. Kalau yang sekuensial kan bisa bervariatif. Kalau ini berapa ada 20 ya ditampung 20. Kalau di sini yang titik kedua ada 50 ya bisa tampung 50 dan seterusnya. Itu salah satu jenis prapemrosesan. Prapemrosesan yang lain itu adalah misalkan adalah apa yang disebut dengan ini apa yang itu ya pembobotan ya, diberi bobot, bobot antara fitur satu dengan yang lain. Em, apa kemudian ada beberapa pemrosesan yang lain seperti istilahnya eh, me- mengubah menjadi kata dasar dulu. Kata-kata di sini diubah menjadi kata dasar dulu. Kata pemrosesan itu adalah fit itu bahasanya informal, diformalkan dulu. Ya. Kemudian fit itu mungkin ada yang tidak standar antara satu singkatan dengan singkatan yang lain. Ada yang disingkat YG, ada disingkat Y saja, misalkan ya. Itu diseragamkan. Misalkan yang itu semua di YG semua, baik itu yang panjang atau Y saja gitu diseragamkan. Atau bahasa yang tadinya bahasa informal, bahasa alay di bahasa di agak lebih formalkan seperti itu ya. Jadi ini ada beberapa pemrosesan yang itu apa bisa cukup banyak. Termasuk salah satu pra pemrosesan itu adalah membuat menjadi subkata. Ya, jadi yang ini ada bit itu berisi kata-kata, kemudian kata itu seperti misalkan saya pergi. Ini sebagai input ke sini, ke klasifikasi saya di sini misalkan, pergi di sini misalkan. Nah, itu subkata itu ya sub dari kata ini misalkan baik seperti engram, seperti SA, AY, YA, PE, ER, RG, GI. Yang itu tidak ada kaitannya dengan bahasa. Atau dengan bahasa ini adalah suku kata. Sa dan ya, per dengan gi. Suku kata ini bisa dilihat di KBBI ya. Ada plus minusnya menggunakan kata atau menggunakan subkata. Nanti akan kita pelajari di menggunakan slide yang khusus model subkata. Sampai di sini ada komentar pertanyaan?
Ya, jadi kalau menggunakan sequence model, khususnya di planning sequence model, pemrosesan itu sedikit ya. Sedikit itu ini apa? Ya mungkin yang dasar-dasar seperti representasi teks menjadi seperti word to vec semacam gitu ya. Tapi itu biasanya mungkin langsung masuk ke dalam proses juga. Nah, pemrosesan yang lain tadi ada kata dasar, menjadi kata dasar, ada stemming atau mungkin yang tadi ada stop word removal, kemudian ada pembobotan fitur, ya, kemudian pemrosesan itu misalkan kalau secara umum ya, yang bukan teks itu ada data-data yang ini yang nol, kalau tabular itu ada sel yang nol, kemudian bagaimana diprediksi supaya diisi dulu supaya tidak nol, ya. Jadi ada macam-macam. Ini ya berapa pemrosesan. Yang meskipun semakin ke sini sebenarnya relatif sedikit ya, tidak terlalu banyak. Silakan mungkin ada komentar pertanyaan sampai sini. Jadi ini belum masuk ke klasifikasinya itu sendiri, ya, yang sebagai proses utamanya. Baru mau memappingkan dari bentuk aslinya ke bentuk sesuatu. Ya kalau bisa digambarkan, ini adalah seperti ini sebenarnya. Ya kalau kita gambarkan ya, hmm, kalau seperti RNN kan, atau bukan RNN ya, mungkin RNN bisa juga ya, tapi kalau yang lebih jelas multi layer perceptron. Misalkan katakanlah multi layer perceptron. Di mana di sini adalah many to many ya, di sini dense, yang artinya sebenarnya many to many, ini many to many, ini hidden layer, ini hidden layer, ini hidden layer, mungkin inputnya di sini inputnya, ini inputnya di sini, ini inputnya. Ya, jadi di sini input ini adalah satu tweet misalkan. Hmm. Satu tweet, em, sebuah tweet yang berisi, misalkan ini fitur-fiturnya atau atribut-atributnya itu adalah kata-katanya, katakanlah sederhananya seperti itu ya. Nah, kemudian dimasukkan ke hidden layer pertama, di mana hidden layer pertama misalkan kalau di sini misalkan panjangnya, kalau multi layer perceptron kan ini ya apa, multi layer perceptron kan fix panjangnya seperti decision tree. Jadi di sini misalkan panjangnya kita bisa tentukan sebanyak katakanlah 15. Vektornya panjang 15. Biasanya sama 15. Kemudian ini 15. Dihidannya sampai 3. Nah, kemudian di sini baru menjadi kelasnya. Misalkan klasifikasi. Kelasnya kelas 1 atau kelas 2. Ya, ini adalah input data asli sebuah tip yang mempunyai kata-kata. Di mana kata-kata itu kita anggap sebagai atribut. Kemudian dikonversi. Konversi ini di feed forward ini yang many to many, di mana ini artinya bobot, artinya kan berubah menjadi angka-angka di sini. Angka-angka di sini itu adalah perkalian dari angka di sini, angka-angka di sini dengan angka-angka di sini di matriks bobot di sini. Ya, jadi sini. Jadi sepertinya sebuah tweet. Ini sebuah tweet di sini, tweet yang sama jadi seperti ini representasinya. Kemudian layer berikutnya, tweet yang sama di sini, yang tadi representasinya jadi seperti ini, jadi representasinya jadi seperti ini di sini. Yang panjangnya mungkin 15 juga, tapi 15 di sini yang hidden layer pertama dengan 15 yang hidden layer kedua itu beda isinya kan.
Kenapa beda? Karena di sini kan ada many to many di sini, ada bobot di sini yang sudah dikalikan antara ini dikalikan berapa jadi di sini. Berikutnya juga menjadi di sini. Yang kalau kita udah bahas di mengapa deep learning ya, ada pembahasan tentang pengantar deep learning di awal-awal. Ya, di sini katakanlah abstraksi dari himpunan fiturnya itu semakin tinggi abstraksinya. Abstraksi yang semakin tinggi itu kalau digambarkan di image, yang ini berupa tadinya pixel-pixel, kemudian garis dan lengkung, ada jenis-jenis garis. Di sini mungkin ada jenis kalau untuk wajah ya, ada dan nampak anggota tubuh di wajah, seperti misalkan bentuk mata, ini bentuk matanya, ini bentuk telinganya, ini bentuk keningnya, ini bentuk hidungnya, dan seterusnya, seterusnya. Dan kemudian diubah lagi menjadi 15 lagi. 15 komponen vektor panjangnya 15 atau 15 not. Ya, balik lagi kita topiknya adalah pra-processing. Pra-processing itu sebenarnya seperti ini dari sini kemudian di pra-proses. Kalau kita ke sini, ya pra-proses itu dapat dikatakan adalah bahwa ini adalah yang tweet aslinya, misalkan terdiri dari kata-kata, kata-kata, tweet aslinya sebuah tweet. Ini adalah suatu pra-proses menjadi representasi tweet yang sama dari sini. Diubah menjadi kita inginnya menjadi berapa. Seperti di sini misalkan 15 atribut. Yang tadinya di sini ada 25 kata, di sini tweet yang lain. Misalkan 30 kata, tetap di yang di sini kan 15 ini ya sama seperti ini 15 komponennya. Jadi seperti dia mengkonversi dari em, tweet ini representasi kata-kata menjadi representasi yang lain yang mungkin tidak bisa diketahui oleh manusia. Jadi 15 itu apa, terdiri dari apa sih angka-angka ini gitu. Tapi pada prinsipnya dapat dinyatakan secara hipotetis gitu ya bahwa di sini adalah mempunyai atribut-atribut yang abstraksinya lebih tinggi. Abstraksinya lebih tinggi itu kalau bahasa mungkin ya seperti misalkan eh, bahwa rumah sakit jadi satu atau suatu entitas laptop saya baru jadi satu misalkan seperti itu. Nah, ini adalah pra-proses. Pra-proses. Jadi tetap sebelum dan sesudah pra-proses atau sebelum masuk aslinya dan sesudah menjadi hidden layer, sebelum lagi di sini dan kemudian sesudahnya, sebelum di sininya, kemudian sesudahnya itu transformasi dari satu himpunan atribut adalah gitu aslinya, kemudian jadi himpunan atribut yang lain. Misalkan apa? Saya kira seperti itu. Silakan mungkin ada komentar pertanyaan. Ya, em, ya. Jadi proses ini salah satunya tadi ya membuat atau mengubah menjadi yang kata-kata menjadi sub kata. Ya, dan seperti kita bahas tadi juga bahwa pra proses itu menjadi relatif sedikit dengan deep learning. Ya, bukan hanya karena sequence tadi, ya, di mana sequential itu bisa bervariasi panjangnya antara tweet satu dengan tweet kedua untuk putaran pertama sequential atau apa kalang recurrent pertama dengan recurrent kedua untuk di recurrent neural network. Tapi juga karena deep learning, terutama sequential model, ya bukan hanya karena variasi jumlahnya dan ini sudah diakomodir, tapi juga karena memang secara umum deep learning itu adalah end to end. Ya. Jadi secara umum deep learning itu adalah cenderung end to end ya di sini N itu maksudnya data aslinya kemudian digunakan output
data akhirnya. Ya, artinya ini apa? eh, Artinya otomatis, otomatis dan dikerjakan maksudnya satu ini aja, satu kesatuan, bukan oleh satu proses ada post tagging, meskipun itu juga mungkin otomatis. Ada name entity recognition, ada misalkan em, ada parsing gitu. Ya, nah, silakan mungkin ada komentar, pertanyaan sampai sini. Ya, mungkin belum ada. Kita lanjutkan. Ya, pra promosisan ada, kemudian ini adalah pra yang seperti itu. Kemudian di sini ada post. Post itu sebenarnya lebih jarang lagi ya, post pemrosesan. Kalau dulu post pemrosesan kalau kita cari misalkan post pemrosesan biasanya yang disebut adalah visualisasi. Ya. Kemudian post pemrosesan misalnya mungkin ini ya kan em, bagaimana menyederhanakan model yang dibuat yang dihasilkan oleh eh, algoritma ini supaya mengurangi overfitting misalkan gitu. Ya, kemudian apalagi ya? Ya, post pemrosesan itu relatif jarang, tetapi sekarang kalau kita lihat sebenarnya post pemrosesan itu sangat penting. Saya akan lihatin sebentar. Atau di sini aja, di webnya aja. Ya, ya jadi di sini ya saya share screen. Ini tahun 2024 NLP with Deep Learning. Nah ini ada sini post. Ya, nah post processing atau post training di sini. Ini post training. Jadi setelah di training kemudian dilakukan proses lagi. Ya, jadi setelah dilakukan kalau di sini adalah dengan trainingnya itu berupa training untuk model bahasa. Maaf. Kemudian dilakukan. Tapi kita tidak bahas ini ya. Mungkin kita tidak mengarah ke situ. Kalau NLP lebih juga mengarah ke situ. Oke, ya, saya kira seperti itu. Em, apa pra-processing. Silakan mungkin ada pertanyaan. Ya, ya saya lihatin gambarnya tadi lagi ya. Ya, jadi seolah-olah mengubah, atau memapping atau mengkonversi ya, jadi himpunan atribut menjadi himpunan atribut yang lain. Ini adalah kalau misalkan di sini layar atau di sini proses ini pra-pemrosesan ya, himpunan atribut menjadi himpunan atribut yang lain. Oh ya, sekarang eh, ini apa? Tadi yang di awal-awal pertanyaannya adalah apakah keharusan atau tidak ya? Ya, itu ini apa? Kalau intinya adalah kita ini kan ada proses utamanya. Proses utamanya adalah inputnya seperti ini. Kemudian artinya dikonversi dari sini menjadi ke sini karena tidak sama persis.
ya dikonversi. Dan ada istilah yang sangat populer ya, bahwa teks itu, ya teks bahasa manusia, itu salah satu sudut pandangnya itu adalah tidak terstruktur. Ya, kemudian kalau tidak terstruktur ya, ini apa tweet ini. Kemudian kalau di sini itu terstruktur. Kita sekarang mau diskusikan dulu apa yang dimaksud tidak terstruktur untuk teks. Kira-kira ada pendapat apa yang dimaksud dengan tidak terstruktur, kemudian nanti inputan untuk decision tree atau semacamnya itu terstruktur maksudnya apa? Tidak terstruktur maksudnya gimana ya? Tidak mempunyai struktur, tidak terstruktur itu tidak mempunyai struktur. Apa yang dimaksud dengan struktur? Sehingga ini tidak punya. Apa yang dimaksud dengan struktur? Sehingga di sini punya. Apa yang dimaksud tidak terstruktur? Di sini tidak ada struktur. Apa yang dimaksud dengan terstruktur? Di sini mengandung struktur, ada strukturnya. Gimana, ada komentar? Pertanyaan? Ada komentar? Apa yang dimaksud dengan tidak terstruktur? Apa yang dimaksud dengan terstruktur? Artinya pemrosesan salah satu fungsinya itu adalah mengkonversi dari tidak terstruktur menjadi terstruktur. Dan karena pemrosesan teks, penambangan teks sebelum deep learning itu adalah terstruktur, yang jelas-jelas terstruktur ya. Gimana, silakan ada ini pendapat. Mungkin kalau teks terstruktur itu kalau dari yang saya baca itu kayak dapat Ya, berupa ulasan produk di mana kan ada orang kayak langsung, oh iya ini barangnya kayak maaf gitu. agak lebih jelas lagi suaranya, maaf. Ah ya, halo Pak, Ya, udah selain lebih terdengar jelas belum? ya, lebih Ah jelas. ya, jadi kalau dari saya baca itu teks tidak terstruktur itu tuh ada banyak contohnya kayak di produk review atau di apa Hmm, namanya kayak pesan chat gitu. Kalau di ya, pesan chat kan kita teksnya bisa isinya apa aja, balasannya ya, juga bisa susunannya apa aja. Kalau ya, produk juga, produk review juga sama, itu susunannya bisa dia si orangnya bisa secara detail ngejelasin kekurangan atau kelebihan si produknya, atau bisa ya, langsung kayak ah, ini produknya jelek gitu. Itu Pak, kalau iya, dari saya. iya, terima kasih Medina. Silakan yang lain, Hema, Titania mungkin. Apa yang dimaksud dengan terstruktur, data terstruktur, tidak terstruktur maksudnya, ya. Apa yang dimaksud dengan data tidak terstruktur? Oh iya Pak, kalau Silakan. tidak terstruktur datanya dia masih berbentuk mentah atau belum Iya, lagi, terus eh, lalu diolah menjadi data yang terstruktur. Misalnya dia ada format tersendirinya, lalu ada tabel, basis data, atau kolom-kolomnya gitu iya. Pak. Oke, iya, terima kasih Hema ya. Satu lagi, siapa yang belum? Livia, barangkali. Apa yang dimaksud dengan data yang berbentuk atau berformat terstruktur? Apa tidak terstruktur, maaf ya. Seperti teks pada umumnya, termasuk tweet itu tidak terstruktur. Pak, izin Silakan enggak, Oka. kalau secara general sih kalau data terstruktur tuh biasanya sudah ada kayak kolom-kolomnya gitu Pak. Jadi Iya, misal kolom komentar isinya teks, lalu ada kolom apa ya? Kolom misal kolom A gitu yang isinya sentimen. Nah, jadi itu kolom sentimennya positif atau negatif. Jadi
lebih sudah lebih terstruktur data-datanya. Kalau tidak terstruktur kayak contoh teks gitu sih Pak. Kalau secara general yang saya tangkap. Ya, itu ya. Oke. Oke, Pak, makasih semuanya. tambahan Ya, silakan. untuk Silakan yang enggak. teks terstruktur itu misalnya itu kayak form pengisian pendaftaran. Nah, itu kan pasti dia Iya, udah ada bagiannya dikasih taunya, oh ini untuk bagian nama isi sini, bagian umur di iya. sini, dan seterusnya gitu Pak. Oke. Ya, makasih Medina. Masih tadi ya semuanya ya. Ya, yang saya ingin menambahkan data terstruktur atau struktur itu adalah seperti misalkan ada satu data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, ada aturan-aturannya, aturan-aturan isinya, ada aturan-aturan isinya seperti misalkan katakanlah tweet itu tidak terstruktur karena tweet itu tidak ada aturannya kalau nulis itu harus misalkan em, misalkan satu bagian pertama atau sub kalimat pertama itu tentang apa, yang kedua tentang apa, dan isinya em, ini apa harus beberapa panjang gitu. Jadi aturan-aturan. Kemudian juga aturan yang ketat atau aturan yang em, jenis aturan yang ketat itu seperti tadi ketika dengan Medina seperti kolom atau formulir. Ya, kalau formulir atau tabel dua dimensi, misalkan ini adalah tweet pertama, tweet kedua, tweet itu sebagai row. Ini yang terstruktur. Artinya kemudian ini ada kolomnya. Kolomnya itu seperti kalau formulir, ini ada isian field pertama, isian field kedua, isian field ketiga, isian field keempat, isian field kelima. Ya, artinya kalau menulis sebuah tweet harus aturan pertama apa? Kedua apa yang harus diisi? Itu kan nggak ada. Nah, kalau yang terstruktur itu seperti ini. Contohnya, ini adalah himpunan atribut yang udah setiap objek, mungkin bukan fit tapi ya di sini ya, objek itu seperti misalkan data mahasiswa, mahasiswa satu, mahasiswa dua, mahasiswa tiga, itu kan ada NIM-nya di sini, harus ngisi NIM, nama yang itu wajib, alamat yang itu wajib, kemudian hobi boleh diisi atau boleh tidak, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi sama, ini adalah terstruktur. Ya, ya, jadi ini adalah terstruktur. Kalau tidak terstruktur, tidak ada aturan-aturan di sini seperti ini. Ya, itu tidak terstruktur. Nah, kemudian tadi di sini, ini adalah mengubah berapa pemrosesan itu di teks, itu mengubah dari teks yang tidak terstruktur menjadi terstruktur. Kenapa harus diubah menjadi terstruktur? Em, apa yang dimaksud dengan tidak terstruktur dan terstruktur itu saya kira sudah cukup jelas ya. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa harus diubah dari tidak terstruktur menjadi terstruktur? Silakan. Apa alasan pra pemrosesan teks itu mengubah format data dari tidak terstruktur menjadi terstruktur? Kevin mungkin? Untuk menstandarisasi input mungkin Pak, kayak seperti tadi contohnya kan di decision tree membutuhkan 25 input. Jadi eh, eh, mengubah menjadi data terstruktur mungkin salah satunya bisa untuk menstandarisasi input untuk decision tree contohnya tadi Pak. Iya. Ya, terima kasih ya. Oke, ya seperti itu ya. Saya kira salah satu penjelasannya adalah seperti itu. Jadi, karena diubah menjadi terstruktur supaya standar, supaya karena di sini fix yang harus sama ininya,
himpunan atributnya karena decision tree misalkan atau SVM yang ini yang bukan sekuensial ya, yang bukan deep learning sekuensial ya, yang bukan deep learning sekuensial. Kalau deep learning yang tidak sekuensial seperti MLP, multi-layer perceptron ya sama saja dengan ini sebenarnya. Nah, jadi kita bicara terutama tidak terstruktur, ya apa jadi tidak terstruktur diubah menjadi terstruktur karena decision tree itu membutuhkan data terstruktur di sini. SVM membutuhkan data terstruktur di sini. Jadi mau tidak mau diubah dulu menjadi data terstruktur. Ya, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, barangkali kita cukupkan dulu ya sekian. Maaf ya, apa untuk pertemuan sore ini. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan 24.5 jam 9 kurang seperempat kita lanjutkan selama kira-kira 45 menit lagi. 45 menit. Khususnya sebuah prapemrosesan yaitu model subkata. Ya, saya kira seperti itu. Ini saya rekam untuk presentasinya. Hmm, atau saya presentasi dulu sekarang. Nanti di presentasi lagi kalau yang hadir ya tidak harus dua kali sekali aja. Saya kira nggak apa-apa. Yang penting nanti kan ada rekamannya. Jihan nggak ada, Fiona ada, Widi ada, anak Agung nggak ada ya, anak Agung istri. Kevin ada, Livia ada, Hema ada, Yohanes nggak ada. Ya, Gina ada, Oka ada, Medina ada, Rizky Wulandari nggak ada. Hmm, Rian nggak ada. Ya, saya perlihatkan untuk dicek ulang. Ya ini ya, Jihan nggak ada, Widi. Widi ada ya tadi ya? Widi ada nggak? Ada Pak, Ada ada ya. Pak Widya. Widi ada, ini anakku nggak ada. Yang nggak ada Yohanes. Kemudian Rizky Wulandari dan Rian. Ya mungkin seperti itu ya. Ini adalah para pemrosesan khususnya adalah yang itu. Apa untuk yang sebelum sekuensial khususnya sekuensial deep learning. Nanti insya Allah kita sesi kedua kita bicarakan untuk model Sukata dan untuk tugas ya tugas tugas eksperimen pertama. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup untuk sore ini. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mohon izin saya tutup.